أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini di malam Jumu'ah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari salah satu dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan kita masih di tafsir suratul Al-Baqarah, surah yang kedua dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Dan di kesempatan pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada ayat 82, di mana di ayat yang ke-82 ini adalah berita gembira kepada siapa saja yang termasuk di dalam pensifatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yakni siapa saja yang beriman dan beramal saleh, mereka inilah yang mendapatkan janji Allah berupa al-jannah. Bahkan mereka disifati dengan ashabul jannah, yang selama-lamanya akan berada di dalam syurga dan tidak akan berpisah dari yang namanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan keimanan, demikian pula amalan saleh. Dan terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kriteria diterimanya amalan saleh. Yang pertama itu adalah dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Dan ini keikhlasan bukan sesuatu yang ringan. Keikhlasan itulah sesuatu yang sangat berat. Mengapa jemaah sekalian? Sebab dengan keikhlasan itu artinya kita sama sekali tidak mendapatkan bahagian duniawi. Dengan keikhlasan tidak ada apa-apa kita dapatkan dari duniawi. Tidak ada harta, pangkat, jabatan, wanita, tidak ada. Nah, kalau betul-betul itu keikhlasan, kita hanya mendapatkan janji Allah berupa pahala. Yang pahalanya itu pahala yang berlipat ganda. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan pahala yang jauh lebih baik dibandingkan amalan yang mereka lakukan. Ini yang kita dapatkan. Dan itu hanya bisa kita petik nanti di akhirat kelak. Nah, adapun di kehidupan dunia ini, keikhlasan itu artinya tidak ada bagian duniawi. Makanya berat. Berat sebab segala sesuatu itu kita masih tergantung dengan kehidupan dunia ini. Olehnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, imam tabi'in sekelas beliau,
itu pernah mengungkapkan, ma asqala syai', tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya untuk di manage, diatur, kecuali itu adalah niat saya. Padahal ini imam besar di zamannya. Kenapa? Li'annaha tataqallabah, sebab niat itu berubah-ubah, tidak menetap. Kadang kita niatnya ikhlas, tiba-tiba ada hal lain yang mempengaruhi, kurang lagi keikhlasan, bahkan bisa hilang keikhlasan dan seterusnya. Ini imam besar sekelas beliau saja mengatakan demikian. Apalagi kita ini yang kelasnya hanya tuwailibul ilmi, penuntut ilmu yang kecil. Nah, kemudian jemaah sekalian, di antara hal yang mengindikasikan hal tersebut adalah sabda Nabi SAW yang ini hadits dihafalkan oleh siapapun yang belajar ilmu agama dari dasar, itu disuruh hafalkan ini hadis, sebab ini hadis tercantum hampir di setiap buku-buku para ulama, dan biasanya dicantumkan di awal. Itu hadisnya Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat, amalan itu dengan niat. Ada dua penafsiran para ulama terkait dengan masalah itu. Itu disebutkan oleh Mufti Saudi Arabia, Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah beliau. Dan yang kuat, amalan itu diterima kalau niatnya benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lalu Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau niat hijrahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niat hijrahnya itu niatnya duniawi, dia ingin mendapatkan keduniaan, apakah itu harta, pangkat, jabatan dan seterusnya, atau dia hijrah untuk mendapatkan imra'atin yang kihuha, dia cuma mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, dan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Para ulama cantumkan hadis ini di setiap awal bab, setiap awal bab. Sampai kadang para penulis ilmu bosan dengan hadis ini, buka bab baru itu lagi. Dan lihat saja para ulama yang menulis buku fikih, pembahasan fikih, hadis ini cantumkan di awal. Padahal dimaklumi semua mazhab ketika membahas fikih di awal pasti kitabut taharah, kitab yang membahas tentang masalah bersuci. Kenapa ini hadis dicantumkan di situ? Apa hubungannya? Itu untuk memperingatkan kita bahwa sebelum Anda mempelajarinya, sebelum Anda mengamalkannya, perbaiki niat Anda. Perbaiki niat Anda. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang pertama, ada keikhlasan, dan keikhlasan itu indikatornya cukup banyak, cukup banyak disebutkan dan diisyaratkan dalam sejumlah hadis, banyak disebutkan dan diisyaratkan dalam sejumlah hadis. Nah, sebagai contoh, hadis yang biasa dibawakan tentang berbuat baik, tentang kanat imra'atun, tentang seorang wanita yang pelacur, nah, yang melepas selop sepatunya turun ke sumur sebab di atas itu ada anjing yang sedang kehausan, yang sedang kehausan.
Dia turun ke sumur, ambil air dengan sepatunya tersebut, diberikan kepada si anjing. Ini biasanya yang dibahas ketika menjelaskan hadis tersebut tentang berbuat baik kepada anjing saja luar biasa. Sebab dia diampuni di ujung hadis, endingnya hadis dia diampuni. Kan begitu. Iya, tapi orang lupa bahwasanya tidak ada yang mendasar itu kecuali keikhlasan. Kenapa? Tidak ada orang lain di situ. Hanya dia dengan si anjing. Hanya dia dengan anjing tersebut. Nah, itu butuh keikhlasan yang tinggi jemaah sekalian. Ya, butuh keikhlasan yang tinggi. Ya, mungkin ketika ada orang lain yang menyaksikan, kita rasa agak segan. Wah, enggak enak ini, nanti dibilang apa? Ya, masa anjing dibiarkan mati? Tapi ini cuma dia dengan si anjing, tidak ada yang lain. Ya, keikhlasan cukup tinggi. Nah, dan keikhlasan itu yang menghasilkan apa? Ampunan. Ya, makanya jangan berdalil dengan hadits ini dengan mengatakan setiap ada anjing yang ditolong begitu juga ujung-ujungnya. Ya, jangan. Ya. Nah, sebab nawa itu yang ada di balik hal tersebut yang melandasinya. Juga diisyaratkan dalam hadits yang cukup terkenal tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi yawmin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat. Dalam hadits riwayat Muslim ya, Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di antara yang disebutkan oleh Nabi, ya, rajulun, ya, dzakarallahu khalian fa fadha ainahu. Seorang laki-laki yang di tengah malam dia khalian, bersendirian, dia netes air matanya, takut kepada Allah. Ya, apakah kita mengatakan bahwa setiap orang yang meneteskan air mata takut kepada Allah? Belum tentu. Ya, coba lihat, dia khalian, sendirian. Ya, tidak ada yang menyaksikan dia nangis, bukan di majelis, ya, apalagi di tempat terbuka. Tidak, dia bersendirian, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, nangis. Itu keikhlasan jemaah sekalian. Kalau di tengah-tengah khalayak, iya, orang bisa melakukan kamuflase. Ya, wow, masya Allah, kelihatan khusyuk, nangis dan seterusnya. Banyak orang. Tapi coba kalau sendirian. Ya. Nah, demikian pula disyaratkan dalam hadits yang sama, rajulun anfaqa biyaminihi wala ya'rifu shimalihi ma yanfiqu biyaminihi. Seorang yang mengeluarkan hartanya dengan tangan kanannya, berinfak, sedemikian tersembunyinya, dia tidak mau ketahuan sampai tangan kiri. Nabi mensifati tangan kirinya tidak tahu apa yang disifati, apa yang dikeluarkan tangan kanan. Padahal kedua tangan ini pasti beriringan, ya, pasti beriringan. Tapi sedemikian terjaganya keikhlasan itu sampai yang seharusnya tahu itu tidak tahu sama sekali. Iya. Nah, dan itu yang melandasinya pasti adalah keikhlasan. Ya, bukan pencitraan, bukan mau dibilang dan seterusnya. Keikhlasan jemaah sekalian. Makanya, iya, hal-hal yang seperti ini kalau kita sebutkan itu agak enak ya, gampang melakukannya. Iya, tapi ketahuilah, iya, kalau Imam Sufyan sekelas beliau saja, Imam At-Tabi'in sampai mengatakan berat, apalagi yang derajat keimanan dan ketakwaannya jauh di bawah beliau. Nah, keikhlasan itu berat jemaah sekalian. Tapi bukan artinya mustahil, ya. Bukan artinya mustahil. Makanya karena berat, iya, janji Allah kepada mereka itu luar biasa. Nah, dan keikhlasan ini yang membuat amalan kita derajatnya itu antara langit dengan bumi. Tadi kita laksanakan salat maghrib ya. Iya, kita mendapatkan pahala insyaallah itu berbeda-beda. Ya, banyak faktor yang membedakan pahala tersebut. Faktor yang paling utama keikhlasan kita ketika melakukannya. Ya, keikhlasan kita mungkin tidak sama. Ya, nah itu yang pertama dan itu yang mendasar. Dan yang kedua masyaqqah, tingkat kesulitan yang mesti kita hadapi untuk melaksanakan suatu ibadah. Kata Nabi, inna idhamal jazai ma idhamil bala. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan
kesulitan yang mesti dia tempuh, kesulitan yang mesti dia lewati untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, yang dekat-dekat rumahnya, ya tentu beda pahalanya dengan yang mesti bawa payung, menjaga dirinya dari kebasahan, itu berat. Ya, nah makanya tidak usah mengeluh. Ya, hujan lagi. Iya, seorang hamba yang mukmin, Nabi gambarkan, beliau sampai sebutkan ajaban li amril mu'min. Itu urusan hamba Allah yang beriman itu menakjubkan sekali. Yes. Fa inna amrahu kulluhu khair. Semua keurusannya baik. Tidak ada sedikit pun yang tidak baik. Ya, dia dapat nikmat bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pasti bersabar. Hujan ini saja. Iya, bagi kita yang menganggap itu menyenangkan, pasti dia bersyukur ada hujan. Iya kan? Iya. Tapi bagi yang terhalang, iya, seharusnya dia bersabar. Sebab cuma dua hal ini disebutkan Nabi, syukur dengan sabar. Iya. Jadi dalam satu kondisi, kadang-kadang orang mesti bersyukur di saat itu. Di kondisi yang lain, ada orang yang mesti bersabar di kondisi itu. Dan ini seorang mukmin demikian. Tidak ada ceritanya seorang mukmin yang bagus keimanannya, ya, itu suka mengeluh. Tidak ada. Kalau dia tidak bersyukur, dia bersabar. Syukur dapat pahala, sabar dapat pahala. Iya. Mengeluh tidak dapat apa-apa dan tidak menyelesaikan masalah. Coba saja hujan. Wah, ini hujan gimana. Apakah hujan berhenti dengan keluhan Anda? Iya. Anda terbasahi dengan hujan. Ketika Anda mengeluh, ngomel kiri kanan, apakah baju yang basah ini kembali jadi kering? Tidak menyelesaikan masalah. Iya. Justru iya, disitulah ujian kesyukuran dan ujian kesabaran. Iya. Dan keduanya ini hanya bisa diraih oleh mereka yang khalis. Iya. Bagi mereka yang ikhlas. Iya. Tidak akan bisa kecuali kalau tidak didandasi dengan keikhlasan. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang besar, itu bisa menjadi rendah sama sekali. Itu juga disebabkan ketidakikhlasan atau kurangnya keikhlasan. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Kadang ada amalan yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah, niatnya benar. Dan kadang ada amalan yang luar biasa, besar dalam pandangan manusia, luar biasa, tapi di sisi Allah merendah. Kenapa? Tingkat keikhlasannya berbeda. Iya, tingkat keikhlasannya berbeda. Dan keikhlasan inilah yang membuat syaitan berputus asa. Ya, membuat syaitan berputus asa. Syaitan itu angkat tangan menghadapi orang yang ikhlas. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan, sumpah syaitan ketika divonis, dikeluarkan dari surga. Ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim, wa la yajidu aktsaruhum syakirin. Saya akan datangi manusia depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itu sumpahnya syaitan. Dia pasti akan menggoda kita. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini luar biasa keikhlasan. Syaitan angkat tangan dengan yang namanya orang yang melakukan keikhlasan. Dan Allah akan selamatkan seseorang di saat-saat genting, di saat-saat kritis, disebabkan keikhlasannya. Tahu kisahnya Nabi Yusuf saat digoda oleh Zulaikha, disebutkan dalam surah Yusuf. Gimana ceritanya? Allah sebutkan, laqad hammat bihi wa hamma biha wa hammat biha wa hamma biha. Wanita ini sudah punya keinginan yang sangat kuat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga sudah ada keinginan. Kenapa? Pintu tertutup. Ini rumahnya perempuan, bukan rumahnya dia. Kemudian Nabi Yusuf orang asing di situ, bukan penduduk negeri. Peluang untuk melakukan kemaksiatan terbuka luas.
Bukan di tempat terbuka, tapi di tempat tertutup. Yang kunci itu perempuan juga, yang kunci pintunya, di rumahnya lagi. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Walaula an ra'a burhana rabbi, iya, innahu kana min ibadil mukhlasin. Allah sebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Allah, iya, maka terjadi apa yang terjadi. Tapi iya, Allah menyelamatkan beliau. Dan endingnya ayat, innahu kana min ibadil mukhlasin. Sungguhnya dia, Nabi Yusuf, adalah hamba-hamba kami yang terpilih, yang mukhlasin, yang ikhlas. Ya. Di saat-saat genting, ya, Anda telah selamatkan dari maksiat. Ini luar biasanya namanya keikhlasan. Ya. Nah, olehnya jemaah sekalian, hendaknya kita berusaha, iya, mengikhlaskan diri kita, iya, mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan itulah kita mendapatkan bagian dari akhirat. Tanpa itu kita tidak mendapatkan sama sekali bagian daripada akhirat. Kemudian kriteria yang kedua, amalan soleh itu dikatakan amalan soleh adalah al-mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Ittiba'. Mutaba'ah ittiba', meneladani, mencontoh, ya, mencontoh teknis pelaksanaan ibadah tersebut sesuai dengan, ya, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa sampai demikian? Kenapa mesti mencontoh Nabi? Sebab kapan tidak mencontoh Nabi, iya, itu artinya kita membuat atau mengadakan suatu ritual, bentuk atau teknis pelaksanaan ibadah yang tidak ada tuntunannya, iya, yang tidak ada tuntunannya. Nabi sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, iya, dari Aisyah istri beliau. Dalam lafaz Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, raddun. Ma makna raddun? Raddun, mardudun, tertolak. Siapa yang mengatakan tertolak hal tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, raddun, tertolak. Ya. Nah, maka silahkan kita memeriksa amalan-amalan soleh kita, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, kalian salat sebagaimana melihat aku salat. Iya, mungkin ada komplain, kita tidak lihat Nabi, gimana caranya mencontoh Nabi? Masya Allah, haditsnya Nabi banyak. Iya, tinggal Anda pelajari. Iya, sampai para ulama menyusun risalah khusus, iya, menyusun karya ilmiah khusus membahas itu. Sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarahu minat takbir ila salam. Itu judulnya. Itu ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah ka'annaka taraha, seolah-olah engkau melihat beliau salat, mulai dari takbir sampai salam. Kenapa? Beliau sebutkan semua riwayat yang menyebutkan bagaimana praktek salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ketinggalan. Mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, dan kebanyakannya itu adalah persaksian para sahabat, baik yang menjadi makmum beliau atau melihat beliau salat sendirian. Mereka menceritakan, ya, Nabi takbir bagaimana, Nabi kemudian bersedekap bagaimana, Nabi membaca Al-Fatihah bagaimana, bagaimana lamanya beliau rukuk, sujud, dan seterusnya diterangkan dengan jelas. Maka, ya, atas dasar apa kita, ya, menambah-nambah dalam ibadah salat? Ya, apa dasarnya? Toh haditsnya Nabi sudah ada. Iya. Dan untuk apa? Iya, kita mengambil petunjuk selain daripada petunjuk beliau. Nah, kebanyakan, iya, kaum muslimin, iya, itu mereka ketika melaksanakan suatu ibadah kadang terjebak dengan kebiasaan lama, kadang terjebak dengan apa yang datang dari nenek moyang. Iya, apa yang datang dari pendahulunya.
Iya. Kalau dulu sebelum bagus keislamannya, begitu ibadah salatnya, sampai sekarang masih begitu-begitu. Iya. Sampai sekarang masih begitu-begitu, tanpa ada sedikit pun langkah kritis. Ini benar enggak ya? Takbirnya saya dengan apa yang Nabi contohkan benar tidak? Iya. Padahal hadisnya jelas, hadisnya terang. Contoh real saja ya. Iya. Saya tidak mencari-cari kesalahan. Cuman kadang saya sholat di beberapa masjid, iya, kadang juga agak di belakang, iya, kita dari di belakang lihat orang dari depan itu gimana, iya. Contoh saja masalah takbir, iya, takbirnya Nabi SAW itu cuma 2 macam, iya, cuma 2 macam. Yang paling sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak, dengan dalam keadaan telapak tangan menghadap ke kiblat. Ya, tidak terlalu dirapatkan, tidak terlalu renggang. Dijelaskan dalam riwayat Al-Baihaqi. Kalau bukan sejajar dengan pundak, riwayat Bukhari dan Muslim, sejajar dengan telinga. Tidak ada di bawahnya, tidak ada juga di atasnya, apalagi sampai di sini. Ya. Nah, iya, itu yang bikin heran saya katakan. Padahal enak sekali cuma dua dasar. Ya, cuma 2 dasar saja. Artinya tidak perlu kita pusing. Ada dasar ketiga, ada silang pendapat, tidak perlu. Cuma 2 dasarnya. Anda mau yang paling sahih sejajar dengan pundak, atau yang diriwayatkan selain daripada Bukhari Muslim sejajar dengan telinga. Itu saja. Tidak ada yang di bawah sekali. Karena ada jadi bawah sekali tuh lihat. Ya. Nah, ada juga. Nah, masya Allah, haditsnya jelas terang. Sedemikian terangnya, sudah ada terjemahannya terkadang. Ya, tapi banyak kaum muslimin tidak tahu itu. Ya, nah, ya. Bahkan saudara-saudara kita yang katanya pengusung dakwah ya, kadang punya slogan di balik sunnah ada kejayaan. Anda perhatikan dari awal sholat terlalu banyak sunnah ditinggalkan. Ya, terlalu banyak sunnah ditinggalkan. Subhanallah, sunnah yang mana yang dimaksud? Ya, nah, sunnah yang mana yang dimaksud? Makanya penting itu jemaah sekalian kita belajar. Ya, sangat penting kita belajar. Iya. Wah, ini panjang larinya ke sana ya. Nah, iya. Iya, sekedar kasih contoh saja. Sebab kadang saya prihatin, saya mau tegur, dia sudah tua. Nanti dibilang kita ini sok tak. Iya, tidak ditegur. Begitu terus salatnya. Ya. Nah, dan saya sudah agak kapok sebenarnya sebab ada yang pernah saya tegur, saya datangi baik-baik ke rumahnya. Ya, sampaikan baik-baik, tapi dibilang kau itu kembaliin sore kau belajar. Aduh, ya pulang aja kita daripada ribut, nanti dianggap durhaka sama orang tua. Ya sudah, ya demikian. Ya, serba salah kita tidak ingatkan. Kita punya tanggung jawab, kita tahu, kita ada ilmunya, tidak diingatkan. Demikian terus dia melakukannya. Nah, demikian terus dia melakukannya. Iya, dan jangan mengatakan semua orang punya dalil. Ya, semua orang punya dalil. Wah, kalau semua orang punya dalil, syaitan juga punya dalil. Ya. Nah, syaitan punya dalil. Ketika syaitan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Ya. Kira-kira syaitan punya dalil tidak? Punya dalil tidak syaitan? Punya. Dia Allah sebutkan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu dalilnya dia. Saya ini Allah, engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Dia punya dalil juga, syaitan. Tapi apakah itu kita mengatakan syaitan juga benar? Kan tidak. Iya. Nah, dan sudah kita ingatkan bagaimana kita memahami dalil tersebut. Ya. Dalil tersebut hendaknya dipahami sebagaimana dipahami Rasulullah, para sahabat, atau generasi terbaik dari umat ini. Mereka lah yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, Islam yang murni, Islam yang belum terkontaminasi dengan hal-hal yang bukan bagian daripada al-Islam. Maka jemaah sekalian, semua amal ibadah yang hendak kita lakukan, contoh Nabi SAW. Salat Nabi sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian dalam persoalan ibadah haji, Nabi sebutkan, khudhu anni manasikakum. Kalian ambil dari saya manasik saya. Ya. Kewajiban mencontoh Nabi SAW.
ya, dan tidak ada peluang sebenarnya bagi kita untuk menambah-nambah, menyisipkan, mengurangi, tidak ada. Ya, sebab yang ada saja kalau kita mau mengamalkan semuanya, habis usia kita. Belum kita bisa amalkan semuanya. Yang ada tuntunannya, lalu ngapain kita mengamalkan yang tidak ada tuntunannya? Ya, mengamalkan yang tidak ada tuntunannya. Nah, ini dua syarat mutlak, ya, dalam semua ibadah kita, dalam semua amalan soleh kita. Ikhlas dan kemudian mencontoh Nabi. Ikhlas itu adalah batiniahnya, sebab ikhlas amalan hati. Kemudian lahiriahnya, iya, bagaimana teknis pelaksanaannya, bagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Cukupkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW. Ini kriteria amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tambahan yang terakhir, iya, kalau terkait dengan ibadah yang ghairu mahdhah, bukan ibadah khusus, ya, bukan ibadah khusus. Kalau ibadah khusus, salat, puasa, zikir, tilawah Al-Qur'an, semuanya ibadah khusus. Tapi kalau asalnya dia bukan ibadah langsung kepada Allah, seperti misalnya muamalah, ya, muamalah, maka di sini yang paling mendasar adalah kita mencontoh, ya, Nabi SAW untuk mendapatkan pahala di balik, ya, di balik hal tersebut. Kemudian ayat yang ke-28, bukan 28 ya, 82 kebalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, ini ayat yang cukup panjang. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang hidup kepada keturunannya Bani Israel, kaum Yahudi yang hidup di Madinah ketika itu, ya, tentang Bani Israel pendahulunya. Wa id akhadna, id situ idza, ya, dan tatkala kami mengambil, ya, pakai domir nahnu. Wa id akhadna, ini domir nahnu ini juga kadang disalahpahami oleh sebagian orang, ya, makanya mereka katakan, iya, ini saja Allah, iya, katanya Allah itu tunggal, mufrad, satu, kan gitu. Kenapa pakai domir jamak nahnu? Iya. Nah, ini sudah sering kita jelaskan ini. Apa makna di balik domir jamak tersebut? Ya, apakah jamak itu konsekuensinya banyak atau bagaimana? Nah, dan tatkala kami mengambil mitsaq, mitsaq di sini bermakna ahdun. Apa makna ahdun? Iya. Ahdun itu semacam perjanjian. Iya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa summiya al-ahdu mitsaqan li'annahu yuthiqu bihil ma'ahid. Kenapa perjanjian di dalam ayat ini disebut dengan, iya, mitsaq. Iya, mitsaq wasaqa yuthiqu. Sesuatu yang dipegang teguh, sesuatu yang erat, sesuatu yang kuat. Kenapa dikatakan perjanjian tersebut dengan demikian? Iya, sebab perjanjian tersebut, iya, itu dibarengi dengan sumpah. Iya. Nah, dibarengi dengan sumpah. Dan perjanjian ini antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, Bani keturunan Israel. Mana Israel? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu Israel. Ya, Israel itu Yakub. Nabi Yakub maksudnya. Israel itu bermakna Abdullah, si hamba Allah. Iya. Dan siapa yang disebut dengan Israel? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub bin Ishak. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Ishak bin
Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi Bani Israel, Bani ibnun, ya, keturunan dari Nabi Yakub, apakah dia laki-laki maupun perempuan, garis keturunannya itulah dari Nabi Yakub, itulah disebut dengan Bani Israel. Makanya pernah kita ingatkan berulang kali ya, jangan pernah melaknat yang namanya Israel, Masya Allah, yang mengganyang Palestina. Kalau mau melaknat, laknat Yahudi, jangan Israel, sebab Israel itu artinya hamba Allah, dan itu Nabi Yakub. Ya. Adapun yang memerangi Palestina sana kaum Yahudi, hanya mereka berbangga punya garis keturunan sampai kepada Nabi Yakub, tapi jangan laknat Israel, ya. Laknat Yahudi. Nah, ya, kalau mau ganyang ya ganyang Yahudi, jangan Israelnya. Israel itu Nabi Yakub. Nah, ini keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, disebut dengan Bani Israel. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya 8. Ya. Isi perjanjian antara mereka dengan Bani Israel, antara Allah dengan Bani Israel, ya, itu ada 8. Pertama, la ta'buduna illallah. Jangan kalian beribadah, ya, kecuali hanya kepada Allah. Tauhid, ya, tauhid. Bani Israel, ya, kaum Yahudi termasuk kaum Nasrani, seluruhnya itu diperintah untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah secara bahasa adalah at-tadallul, menghinakan diri, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Kharrani rahimahullahu taala, adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal, ya, wal a'mal adh-dhahir wal batin. Ini namanya pengertian ibadah. Ismun jami', semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, ya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, min aqwalin wa af'al, baik itu bentuknya ucapan ataupun bentuknya adalah perbuatan. Al-zahir wal batinah, yang nampak bisa kita lihat, bisa dicerna oleh panca indera kita, ataupun yang al-batin. Nah, apakah ada ucapan dan perbuatan yang batin? Iya, amalan hati tadi ikhlas, tawakal, ya, pengharapan, rasa takut, semuanya amalan hati itu, ya. Nah, adapun amalan zahirnya, kita tahu apa yang biasa kita lakukan, amalan zahiri kita. Nah, ini pengertian ibadah. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi. Mungkin muncul pertanyaan, dari mana kita tahu Allah cinta dan Allah ridho? Wih, banyak dalam Al-Quran. Cek saja dalam Al-Quran. Contoh, iya, kita ambil di surah yang sama ya, tapi di juz yang berbeda. Juz yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Allah cinta kepada tawwab, orang yang bertaubat, wal mutatahhirin, dari yang mensucikan diri. Ya. Kalau ibadah itu adalah apa yang Allah cintai dan ridhoi, iya, ternyata Allah cinta sama mereka yang bertaubat, maka melakukan taubat itu ibadah. Bersuci itu ibadah. Ya. Dari sini jangan kita membatasi ruang lingkup ibadah hanya ritual semata, salat, puasa, ya, zikir, tilawah Al-Quran dan seterusnya. Tidak. Cakupan atau lingkup ibadah itu luas sekali. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjian pertama. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Hanya ditujukan kepada Allah. Itu artinya mereka wajib mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Nah, ini perjanjian pertama. Perjanjian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada
al-walidaini, kedua orang tua. Kalimat ihsan di sini itu mencakup segala ucapan dan segala perbuatan yang dia ihsan syar'an wa qadran. Dia dianggap kebaikan baik dari sisi syariat maupun dari sisi urf, kebiasaan masyarakat. Itu semuanya ihsan. Nah, dan diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, itu menunjukkan bahwasanya hak manusia yang terbesar setelah haknya Allah kita tunaikan itu adalah hak kedua orang tua. Dari seluruh manusia yang ada, yang namanya menunaikan hak, pertama hak yang paling pokok haknya Allah. Apa haknya Allah? Disembah, diibadahi, tidak disekutukan. Setelah itu kita tunaikan hak manusia. Siapa manusia yang paling berhak untuk kita tunaikan haknya? Orang tua dulu. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya mereka ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ini bentuknya adalah mutlak, sehingga masuk di dalamnya kita berbuat baik dengan bil qaul, bil fi'il, wal mal, wal jah, seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Apakah kita berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan harta kita, atau dengan kedudukan yang kita miliki, kita berbuat baik kepada dia, kepada orang tua. Nah, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, setelah berbuat baik kepada orang tua yang merupakan hak manusia yang pokok, dari sekian banyak hak manusia yang lainnya, yaitu zil qurba. Mana zi ya jemaah? Mana zi? Zu. Yang memiliki dalam bahasa Indonesia, tapi fil lughah maknahu sahib. Sahib maknanya memiliki. Nah, dan setelah orang tua, dzil qurba, yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan karena ini disebutkan setelah al-walidain, maka itu mencakup semua yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, baik dari jalur bapak maupun jalur ibu. Semuanya ini ada kewajiban untuk kita berbuat baik kepada mereka. Baik bentuknya ucapan, perbuatan, harta, maupun dengan kedudukan yang kita miliki atau status yang kita miliki. Nah, kemudian yang sudah keberapa ini? Yang keempat, setelah itu wal yatama. Ma ma'na al yatama? Al yatim. Ma ma'na al yatim? Faqada abahu. Dimaksud dengan yatim itu dia kehilangan ayahnya qabla ayyabluk, sebelum dia balik, itu disebut yatim. Dia kehilangan ayahnya. Nah, dan ini yang keberapa? Yang kelima, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk dalam isi perjanjian kepada Bani Israel. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kenapa sampai ada wasiat untuk mereka berbuat baik kepada al-yatim, li'annahu laysa lahum man yurabbihim aw ya'uluhum idh inna abahum qad tufiya fahum mahallur ra'fata war-rahma war-ri'ayah. Kenapa? Li'anna laysa lahum man yurabbihim. Yang namanya al-yatim atau al-yatama, dia kehilangan ayahnya. Tidak ada orang yang mendidik dia. Pendidikan awal itu siapa? Orang tua di rumah. Dan yang paling jadi contoh itu bapaknya. Adapun yatim tidak ada bapaknya. Tidak ada yang mendidik dia, atau tidak ada yang ya'uluhum, tidak ada yang menanggung kehidupan dia. Kan yang jadi tulang punggung bapak. Nah, maka wa idzan, olehnya mereka inilah yang paling berhak sebenarnya mendapatkan perhatian. Demikian pula mereka yang paling berhak mendapatkan kasih sayang dan yang semisalnya.
Dan kita bersyukur kepada Allah, ya, kita di Indonesia ini subhanallah itu panti-panti asuhan, ya, tempat-tempat anak yatim, subhanallah banyak yang santuni, banyak yang berikan apa segala macam. Yang saya kadang miris, kadang terjadi penyalahgunaan, ya. Penyalahgunaannya gimana? Contoh saja, ada yang jalan kiri kanan bawa minta-minta sumbangan apa. Saya tidak tahu benarkah mereka itu sampai ada yang dari Makassar ke sini. Jauhnya. Itu butuh biaya loh ke sini. Iya, apa orang Makassar tidak ada yang mau menyumbang? Ya. Nah, sampai ke Bolobo dia. Ya, saya lihat tuh ya, dari Makassar. Subhanallah. Iya. Ini saya tidak suudzon, cuman kita khawatir ya. Iya, sebab sudah ada ya kasus yang pernah terjadi yang demikian. Itu proyek. Ya. Nah, ada yang menjadi bosnya. Iya, ini yang kita miris. Iya. Dijadikan ladang untuk kuluna amwalan nasi bil batil. Mengambil harta manusia dan cara yang batil. Iya. Memanfaatkan nah, saya kaget sekira sudah ada yang ada di belakang saya. Afwan. Nah, dan yang sudah masuk isya ya. Iya, saya potong di sini saja. Nanti insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya terkait dengan yatim ini. Ya, bagi kita yang sudah punya empati selama ini kita nyumbang kepada yatim, ya, saya sarankan jangan cuman nyumbang kepada yatim di momen tertentu saja. Seperti apa? Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, ya seperti pengakuan beliau full. Ya, full. Di panti asuhan beliau di sana, full. Ya. Nah, sampai kadang-kadang ditolak. Keluar Ramadan. Memang anak yatim cuma butuh makan di bulan Ramadan doang? Kan tidak ya. Mereka butuh makan 12 bulan dalam setahun. Ya. Nah, bukan artinya kita menolak sumbangan, bukan. Tapi tolong kita pahami bahwa mereka ini 12 bulan dalam setahun butuh makan, bukan cuma 1 bulan Ramadan saja. Ya. Nah, maka kalau memang kita ada empati demikian, sesuai kemampuan kita setiap bulan. Ya, sehingga terjaga keberlangsungan mereka. Iya, dan jangan lupa bahwa anak yatim itu ada pengasuhnya. Jangan sampai cuma fokus pada anak yatimnya, pengasuhnya. Nah, kan begitu. Ada pengasuhnya. Kasih juga dia makanan, begitu dan seterusnya. Itu jangan lupakan jemaah sekalian. Ya. Iya, kadang banyak orang nyumbang anak yatim, santrinya saja. Pengasuhnya santri gimana? Nah, mereka juga sama-sama sebenarnya. Iya, mereka sudah luangkan waktu, habiskan waktu mengasuh anak yatim, mengasuh anak santri, yang dapat jatah yatimnya, santrinya, pengasuhnya taidika. Nah, tolong perhatikan itu, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk berbuat baik yang terbaik dan yang jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Insyaallah cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.